Shalom Bu Rakel, selamat siang. Shalom Bu. Oke, kita akan masuk di dalam pembelajaran kita bab kelima, ya. Namun sebelum itu kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa untuk pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak, kalau sampai hari ini kami boleh menikmati pendidikan itu semua karena berkat Tuhan. Ajar kami agar kami boleh menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami dan kami boleh menggunakannya dengan baik karena kami tahu ada hal yang akan kami dapatkan pada saat kami setia di dalam pembelajaran. Tuhan akan memberkati kami. Berkati anak-anak yang sudah masuk dalam grup pembelajaran dan dalam link siang hari ini. Tuhan berkati untuk teman-teman kami yang belum bergabung. Juga Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami serahkan untuk pembelajaran pada saat siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Di bab yang kelima ini kita akan belajar tentang multikulturalisme, ya. Jadi multikulturalisme ini merupakan topik penting, ya, untuk dipelajari oleh siswa SMA, ya. Karena kita bisa mengamati di sekeliling lingkungan kita, ya, ada banyak masyarakat yang beragam dari berbagai segi kehidupan. Ada berbagai suku mungkin di sekitar kita, kebangsaan, budaya, agama, kelas sosial maupun gaya hidup, ya. Semuanya itu bukan baru disadari pada masa kini, namun sejak zaman perjuangan kemerdekaan di negara kita atau saat Indonesia berdiri itu pun kita sudah menyadarinya, ya. Katakan negara Indonesia itu negara yang sangat majemuk. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari multikulturalisme. Ya, yang pertama dikatakan dalam memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu, ya. Yang berikutnya, yang kedua, memotivasi kamu supaya memilih kesadaran multikultur serta mampu menerima serta menghargai. Dan yang ketiga, memotivasi kamu supaya dapat menerapkan kesadaran multikultur, ya, dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen, ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama dan harapannya nanti setelah belajar tentang multikulturalisme ini kita akan belajar saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan yang ada karena kita hidup di sekeliling masyarakat yang ada. Nah, kita akan berikutnya, ya. Jadi nanti akan di bab yang kelima, 6 dan ketujuh itu saling berkaitan satu dengan yang lain, ya. Bab yang kelima membahas mengenai multikulturalisme, bab yang keenam nanti membahas mengenai sikap gereja terhadap multikulturalisme, sedangkan nanti bab yang ketujuh membahas mengenai sikap terhadap orang yang beragama lain. Dulu Bu Rahel mengajar di PAUD, memiliki PAUD di kelurahan, ya. Jadi memang dari kecil mereka diajarkan atau diperkenalkan dengan agama yang ada. Jadi Bu Rahel membuka PAUD ini, PAUD-nya PAUD umum. Jadi yang Kristen bisa masuk, yang Muslim pun bisa masuk. Nah, di situ kalau pas ada acara-acara agama, di agama Kristen ada Natal, nanti yang Muslim juga mengikutinya. Sedangkan kalau di Muslim ada acara halal bihalal, ya, kami yang Kristen juga mengikutinya. Jadi sudah mulai diperkenalkan dan itu sangat mengapresiasi di kelurahan, katanya wah udah
diperkenalkan dari dini bahwa ada teman yang beragama Islam, ada teman yang beragama Kristen, ada teman yang beragama Katolik, dan mereka diajar untuk saling menghargai sejak dini. Nah itu ya. Jadi itu dikatakan pembahasan mengenai sikap terhadap orang beragama lain ditempatkan bersamaan dengan pembahasan mengenai multikulturalisme. Ya, karena di Indonesia pada umumnya beragam melekat pada identitas suku juga, bahkan untuk kekristenan sendiri gereja-gereja di Indonesia turut diwarnai dengan atau oleh suku dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, itu tentang multikulturalisme. Ya. Kata multikultur atau ya di sini pengertian multikulturalisme, ya. Apakah pernah kamu mendengar bahwa ya membaca mengenai multikultur dan multikulturalisme, ya. Dua pengertian ini sama namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketika membicarakan mengenai multikultur atau keberagaman budaya sekaligus pandangan dan sikap menyangkut keberagaman itu. Ya. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri dari berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan, ya. Tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Dan Indonesia paling terkenal dengan budayanya yang luar biasa, yang beraneka ragam, tidak usah terlalu jauh. Di Jawa saja, yang katakanlah Jawa Tengah, itu budayanya sudah berbeda-beda, ya, baru di Jawa Tengah. Belum keseluruhan Jawa, belum keseluruhan Indonesia. Wah, begitu kayanya budaya yang ada di Indonesia, ya. Nah, itu. Jadi ada prinsip keadilan dan persamaan yang erat, ya, kaitannya dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Ya. Mengapa demikian? Pada mulanya sejak zaman kolonial, ya, terjadi penindasan terhadap suku. Kita ada lihat sejarahnya kalau kalian belajar dalam sejarah bangsa dan budaya masyarakat tertentu, ya. Ada bangsa dan budaya tertentu yang menjadi begitu superior, kuat, ya, dan berkuasa, dan mereka cenderung menolak serta menindas suku atau bangsa, budaya lain, bahkan agama lain. Nah, itu yang terjadi. Ya. Kadang-kadang mungkin merasa superior, yang terbaik, tapi seharusnya yang terjadi adalah saling menghargai. Mungkin kalian juga pernah melihat ya berita di medsos bagaimana pemimpin kita Bapak Jokowi amat sangat menghargai setiap suku yang ada. Bayangkan suku Baduy yang dianggap terbelakang, tetapi justru malah pakaian adatnya dikenakan oleh Bapak Presiden kita di acara kenegaraan yang paling sakral, yaitu tentang kemerdekaan. Dan apa yang terjadi dengan orang yang menghina suku tersebut? Ya, akhirnya dia bermasalah. Ya, kita diajari untuk saling menghargai, ya, satu dengan yang lain. Jadi masyarakat multikultur Indonesia itu begitu kaya, ya. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya. Dikatakan bahwa para bapak bangsa telah menyadari beraneka ragam, ya, keragaman bangsa ini dan berbagai budaya yang pada satu sisi merupakan kebudayaan yang patut disyukuri, namun di sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Makanya di Indonesia ada yang ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, semboyannya, yaitu
berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Bahkan ada Sumpah Pemuda, ya, akhirnya semuanya disatukan dengan satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu tanah air, ya, walaupun di dalamnya ada berbagai macam perbedaan yang ada. Nah, kembali di sini kita akan melihat, ya, membangun analisa berdasarkan cerita. Ya, ini ada nanti ini Bu Rahel tidak akan bahas tentang ini supaya tidak terlalu panjang, ya, kalau ada bukunya baru bisa. Nah, yang berikutnya yang Bu Rahel akan tekankan adalah apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Ya. Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, dengan kebaikan, dengan kesetaraan dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Ya. Dalam kitab Perjanjian Baru Galatia pasal 3:28 tertulis semua manusia berasal dari berbagai suku, bangsa serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, ya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Ya. Dalam Kolose pasal yang ketiga 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya, ya, dari perbedaan atau latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, kaya atau miskin, dari perbedaan, ya, kebiasaan dan lain-lain. Ya. Menjadi manusia baru artinya orang yang beriman dan tidak menerima keselamatan dalam Yesus, ya, yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus wajib menerima, menghargai dan mengasihi sesamanya tanpa memandang perbedaan yang ada. Ya. Kalian pernah mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Ya. Di situ Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa orang Samaria yang dianggap orang tersisih, orang pinggiran, orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi kalau kita melihat cerita di situ luar biasa. Tuhan, ya, memberikan pengajaran buat anak-anak Tuhan, buat pengikutnya, bahwa harus mengasihi tanpa harus memilih-milih. Bayangkan pada saat ada orang yang sedang mengalami masalah, dia dirampok, dia di pinggir jalan, apa yang dilakukan oleh imam pada saat itu, pada saat melihat bahwa ada peristiwa seperti itu, ya, di Alkitab diceritakan dia lewat agak menjauh, ya. Kenapa dia menjauh? Karena di situ hari Sabat, dia harus memimpin ritual untuk di tempat ibadah, ya. Sedangkan peraturan saat itu kalau dekat, ya, atau nggak usah menyentuh lah 2 meter dari mayat, dia tidak akan layak lagi untuk melayani di rumah ibadah. Dia lebih mementingkan untuk melayani di rumah ibadah, ritual-ritual di ibadah, daripada untuk menolong orang yang saat itu memang perlu ditolong. Dan imam itu mungkin dia berpikiran bahwa orang ini sudah mati, jadi dia lanjut. Sama yang dilakukan oleh orang Farisi, apa? Dia pun menghindar. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Samaria? Ya, dia membawanya ke penginapan, dia mengobatinya, dia membayar semuanya, dan bahkan dikatakan kalau kurang nanti dia akan naik lagi. Nah, ini pembelajaran bahwa, ya, orang yang kadang-kadang dianggap tidak tahu firman, dianggap bahwa dia orang tersisih, ternyata justru orang ini yang bisa menerapkan, ya, kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau belajar bersama, ya. Di sini ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, terutama pada 5 kitab yang pertama,
ada kesan seolah-olah ya kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, seolah-olah Allah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif ya, dan menjauhkan dari bangsa-bangsa lain ya, karena wah bangsa pilihan Allah, bangsa yang diberkati, banyak seperti itu ya, sebagai ya seolah-olah yang dipilih ya dari bangsa-bangsa lain. Hal ini melahirkan pemikiran seolah-olah Allah mengabaikan bangsa lain, seolah-olah Allah menolak mereka akan tetapi dalam tulisan kitab Perjanjian Lama, ketika Israel masuk ke Kanaan ya, ada seorang perempuan beserta keluarganya yang diselamatkan karena perempuan itu telah menolong para pengintai. Ya, ada ceritanya seperti itu, ada dalam Alkitab. Nampaknya yang menjadi fokus utama ya dalam kitab Perjanjian ini adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang akan mewujudkan ibadah dan ketaatannya pada Allah. Jadi, ya, dikatakan yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditunjukkan kepada Allah. Perbedaannya di situ, ya. Jika orang-orang Israel bergaul dengan bangsa-bangsa itu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh dari budaya dan ibadah mereka, maka akibatnya bangsa itu akan melupakan Allah dan tidak lagi beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, pergaulan dengan suku, bangsa, budaya, dan agama lain yang beragam tidak berarti kamu harus melebur di dalamnya tanpa batas. Ya, mengingatkan untuk setiap kita. Nah, sebagai remaja Kristen, dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen. Pergaulan dan kerja keras, ya kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda budaya, adat istiadat, berbeda tentang kebiasaan, cara pandang, cara berpikir, dan agama yang berbeda diharapkan semakin memperkuat iman kita ya kepada Tuhan. Mengapa? Ya. Karena dari keberagaman itu kamu dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dengan keberagaman. Ya, dengan begitu kamu dapat menerima dan menghargai berbagai pendapat yang ada. Ya, kalian juga merasakan bagaimana kalian sekolah di negeri yang dengan berbagai macam perbedaan, ya, ada perbedaan tentang agama itu pasti. Yang kedua, mungkin kalian punya teman, ya, yang berbeda suku, ya, juga itu bisa untuk menambah wawasan kalian. Nah, Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita, yaitu tadi yang Pura sudah sampaikan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, dia tidak tanya dari suku mana, dia tidak banyak tanya, dia berbeda atau tidak, dia niatan membantu ya membantu. Dan itu teladan atau contoh buat kita. Ya, mari kita mau belajar untuk menghargai perbedaan. Mari kita juga mau belajar kalau kita mau membantu melakukan sesuatu kepada orang lain, tidak harus melihat identitasnya, dia agamanya apa, dia dari suku apa, dia status ekonominya seperti apa, kalau aku bantu sekarang apakah dia bisa kemudian suatu saat membantu, itu tidak usah ya, tapi lakukan dengan baik. Nah, jadi menerapkan kesadaran dan praktek hidup yang multikultur ya. Itu yang ditekankan di dalam pembelajaran ini ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagian supaya dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Ya, dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Jangan merendahkan diri kita dengan tidak menghargai orang lain. Ya. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik. Bahkan pemenuhan hak setiap orang untuk menerima, untuk diterima dan dihargai. Ya.
Hak untuk memperoleh keadilan atau demokrasi dan HAM telah menjadi kewajiban dan harus dipenuhi baik oleh negara terhadap warganya maupun sesama warga negara, termasuk warga gereja juga. Nah, itu yang, dan kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi menghargai dan memberikan kebebasan bagi warganya untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, itu juga yang dilakukan di sekolah ini. Ya, tadi pagi ini Bu Rahel piket dan menjaga di kelas 12 DKV. Lalu sebelum mulai pelajaran seperti biasa katakan, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi artinya yang Kristen dengan caranya, yang Muslim juga dengan caranya, dan masing-masing berdoa bersama-sama. Itu sebagai bentuk penghargaan ya setiap orang. Nah, ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Ya, itu yang ada berbagai perbedaan. Ya. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan baik secara individu maupun kelompok serta budaya. Yang berikutnya, yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Nah, yang kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Ya. Rasanya senang kalau melihat berdamai sekalipun berbeda. Kadang kecenderungan kita belum bisa bahwa kalau kita berbeda pendapat, ya kadang-kadang langsung ditarik menjadi perbedaan bahwa dia tidak senang dengan pribadi kita, belum tentu. Jadi kita harus memilah, oh ini perbedaannya adalah perbedaan pendapat, tapi untuk penghargaan tetap, tapi untuk pendapatnya berbeda dan saling menghargai, ya. Beberapa poin di atas ya merupakan nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultur. Ya. Peran pendidikan tersebut pada saat ini sudah banyak ya contoh ya tokoh nasional ya dan pemerhati pendidikan yang dan perguruan tinggi ya menganjurkan untuk melakukan pendidikan multikultur di sekolah dan di perguruan tinggi. Ya, itu tentang multikultur. Nah, ada sikap yang harus dihindari. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu yaitu ada beberapa sikap. Yang pertama, primordialisme. Apa itu? Primordialisme artinya perasaan kesukaan yang berlebihan. Menganggap suku atau bangsanya sendiri yang paling unggul, paling maju, paling baik, ya. Oh, kalau orang dari Jawa pokoknya Jawa paling bagus, paling unggul, paling maju. Ya nanti orang yang dari Sumatera juga orang Sumatera paling unggul. Jadi itu adalah primordialisme. Ya, sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka bisa menerima keberadaan suku dan bangsa yang lain. Pokoknya merasa bahwa sukunya paling ya. Jadi menganggap rendah suku yang lain. Itu yang terjadi kemarin ya, menganggap bahwa suku Baduy itu terbelakang dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, etnosentrisme. Apa itu? Ya,
etnosentrisme artinya sikap atau perbedaan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Ya. Indonesia dapat maju dengan bekal kebersamaan sebab tanpa itu yang muncul adalah ya dikatakan disintegrasi sosial. Apalagi sikap dan pandangan itu dibiarkan maka akan memunculkan ya paham ya atau gerakan yang kedaerahan, eksklusif ya dan mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat ya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan mungkin warna kulit, golongan, suku, ya, bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Yang terakhir, ada stereotip. Stereotip adalah konsepnya mengenai sikap suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Ya, Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa yang masing-masing suku memiliki ciri khas. Ya, tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan sehingga menimbulkan suatu kebencian. Nah, ini pembelajaran tentang multikulturalisme. Ya, nanti akan ada pertanyaan dan ada tabel yang harus kalian isi nanti, Bu Rahel akan foto. Ya. Lalu di situ kalian akan menerangkan. Contohnya, nomor 1, solidaritas terhadap teman. Nanti kalian akan pilih, ya, tidak pernah, jarang, sering atau selalu. Tapi tidak berhenti memilih centang saja atau menulis saja, harus ada alasannya. Misalnya, solidaritas terhadap sesama, ya. Kamu katakan sering, ya tunjukkan bahwa kamu sering apa yang sudah kamu lakukan yang berhubungan dengan solidaritas terhadap teman, ya. Mungkin, apa Theo? Ya, mungkin itu karena sering, oh saya sudah mengucapkan di hari raya agama teman saya, mungkin bisa, atau mungkin kalian sudah melakukan sesuatu yang itu bersifat sosial, solidaritas, itu yang pertama. Ada 6 pertanyaan tentang itu yang nomor 1. Yang nomor 2, keterbukaan terhadap perbedaan suku dan budaya. Ya, kalian mungkin sudah pernah bertemu dengan atau bersahabat dengan yang sukunya lain. Bagaimana sikapmu? Ya, oh saya punya teman orang Ambon lah, saya punya teman orang Irian atau orang Batak. Bagaimana sikapmu? Lalu yang berikutnya, bersedia menolong sesama tanpa memandang perbedaan. Tidak pernah, jarang, seringkali atau selalu. Ya, kasih juga penjelasannya. Lalu yang kelima, memandang bahwa agama saya yang paling benar. Nah ini, ya, ini tidak pernah, apa jarang, apa seringkali atau selalu. Lalu yang terakhir, saya tidak canggung bergaul dengan mereka yang berbeda status sosial ekonomi, lebih rendah atau lebih tinggi, kamu jelaskan juga. Nah, itu yang yang akan dikerjakan oleh kalian. Nah, ini ada rangkumannya, guys, sebelum ini ya. Allah menciptakan manusia dalam kepelbagian suku, bangsa, ras, budaya, geografi, agama, adat, serta kebiasaan. Kepelbagian itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Ya.
Lalu dalam bersikap terhadap keberbahagiaan, acuan kamu adalah Alkitab, di mana kamu diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Kamu dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan, namun disertai sikap kritis dan rasional. Artinya, menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran Alkitab. Jadi yang menjadi acuan kalian, yang menjadi pedoman kalian adalah Alkitab. Karena sekali lagi, Bu Rahel tekankan, ingatkan lagi bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi silakan kalian bergaul dengan suku mana, dengan budaya apa saja monggo, tapi yang menjadi acuan kalian adalah Alkitab, ya. Dalam pergaulan ini membangun kalian untuk dekat dengan Tuhan atau tidak? Ataukah malah membuat kamu semakin jauh dengan Tuhan, ya? Itu kalian yang sudah bisa menilai dan kalian harus berpikir supaya tidak salah melangkah, ya, harus pintar-pintar dalam pergaulan. Oke, itu tentang multikulturalisme untuk pembelajaran kita di bab yang kelima. Yang berikutnya ini kan nanti ada 6 ya, 6 nilai-nilai multikultur yang harus kalian isi dengan penjelasannya. Yang kedua, kesaksian kalian bergaul dengan yang mungkin beda agama atau beda suku, sejak kapan kalian bergaul, ya, yang harapannya yang sampai saat ini masih bergaul. Lalu hal-hal apa yang sudah kamu lakukan untuk sahabatmu, dan hal-hal apa juga yang sudah dilakukan oleh sahabatmu buat kamu sehingga kamu merasa bisa akur sampai sekarang, ya, walaupun ada perbedaan, ya. Ngerti ya? Berarti ada 6 pertanyaan. Ceritakan kesaksianmu, ya, kesaksianmu bergaul dengan mungkin beda suku, apalagi beda kepercayaan atau beda agama, silakan kalian ceritakan, gitu ya. Oke, sudah? Maaf Bu, saya mau tanya. Oke. Jadi tugasnya itu yang tabel nomor 1 sampai nomor 6 itu ya Bu? Iya, betul. Sudah ada bukunya kamu? Sama. Ada Bu, nanti saya bagiin ke grup Bu, e-book gitu. tapi. Oke. Terima kasih Fauzin. Jadi itu ya, yang di tabel nomor 1 sampai nomor 6, tapi Bu Rahel tidak hanya sekedar centang ya, ada penjelasannya gitu ya. Oh, ada alasannya milih itu gitu Bu. Ya. Terus ya. untuk yang kesaksian itu Bu? Yang kesaksian, kalian menceritakan bahwa bersahabat dengan yang beda agama mungkin, kalian bersahabat punya teman yang beda suku mungkin, ya kalian ceritakan keuntungan apa pada saat kalian bergaul atau berteman dengan yang berbeda, baik beda sukunya atau beda agamanya. Ya, jadi kayak kesaksian ya. Kayak contoh Bu Rahel itu senang sampai sekarang pun masih senang karena memang Bu Rahel itu dulu kuliahnya itu mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi Bu Rahel tinggal di asrama dengan 70 lebih mahasiswi dari berbagai suku, ya. Dan akhirnya bisa, suku ini seperti ini, suku ini. Tapi kalau agama kan sama, karena kita semua sekolah di seminari, ya. Yang Bu Rahel ceritakan adalah perbedaan sukunya, dan sampai sekarang ya kita masih bersahabat, kita punya grup, bahkan kalau ada acara di daerah Papua, ada acara apa lalu cerita ini acaranya seperti ini, bla bla dan lain sebagainya, ya seperti itu. Bahkan waktu Bu Rahel praktek kuliah sampai praktek selesai 5 tahun, itu banyak bergaul dengan orang-orang Irian, orang-orang Papua, dan Bu Rahel sangat menikmati dan sangat menghargai mereka dengan kebudayaan mereka. Nah, Bu Rahel hanya sedikit cerita, suatu saat Bu Rahel diundang, mereka mengadakan Natalan. Jadi Bu Rahel datang dengan kakak, ya, kakaknya Bu Rahel ke sana, ya. Mereka mengadakan acara
dia udah pesen-pesen harus datang ya, nanti ada acara bakar batu. Bu Rahel bingung juga, apa itu bakar batu? Wah, penasaran. Jadinya Bu Rahel datang ke tempat itu, ya, lalu mereka sudah persiapan potong satu babi, sudah dipotong, sudah dibersihkan, sudah dipotong kecil, ya, lalu mereka menggali tanahnya itu digali sampai dalam, ya, terus habis itu dikasih daun pisang, banyak sekali daun pisang. Setelah daun pisang, mereka ternyata juga sudah mengupas sudah mencuci ketela, bukan apa ya? Ya, ketela, bukan ketela, tapi satunya apa ya namanya ya? Bukan umbi-umbian lah pokoknya. Singkong. Terus dagingnya juga ditaruh di situ, ditumpuk, ditata, terus daun apa yang untuk ablau-ablau, daun pohung juga ditaruh di situ, terus ditutup lagi pakai daun pisang banyak sekali, dan di situ ternyata ada orang yang sudah bertugas membakar batu, itu batu besar-besar itu sudah dibakar sampai, kalau orang Jawa bilang apa ya, sampai merah sekali, dan batu itu diletakkan di atas daun tadi. Ya, jadi batu yang paling, nggak tahu mereka bisa memindahkan batu itu ke situ, mereka persiapan sekali, memang kelihatan dari persiapan. Kalau orang Jawa, oh nggak bisa ini ya. Udah ditaruh di situ, ditunggu beberapa jam. Setelah itu ya mungkin mereka pikir ini sudah matang, jadi mereka buka lagi dan ternyata memang matang semua. Ya. Telonya matang, daunnya matang, dagingnya juga matang. Dan kita makan bersama, apa yang terjadi buat Bu Rahel, ya, itu dagingnya besar-besar sekali, dan mereka makan hanya sambal bawang kalau nggak salah. Udah, mereka makan telonya, daunnya, lalu dagingnya, itu rasa enak sekali. Buat mereka sudah biasa. Lalu buat Bu Rahel, waduh ini pergumulan sekali. Lalu mereka nyuruh, ayo dimakan. Aduh, Bu Rahel makan sedikit dulu. Lalu buat kami tidak kuat makan. Lalu cuma Bu Rahel katakan, terima kasih. Boleh enggak saya bawa pulang aja, ini sudah kenyang, nanti mau dimakan lagi di rumah. Oh boleh, silakan dibungkus. Lalu dibungkus. Apa yang terjadi di rumahnya Bu Rahel? Ya, daging itu Bu Rahel potong kecil-kecil, lalu dibikin babi kecap, baru bisa menikmati. Nah, itu contoh perbedaan. Dan mungkin kalian punya kesaksian apa itu tadi, kesaksiannya Bu Rahel ya, tentang bersahabat dengan orang-orang yang beda suku, beda budaya, tapi asik menyenangkan. Yang pertama. Yang kedua, sampai sekarang itu Bu Rahel itu terkenal kalau di kelurahan itu ibu pendeta yang bersahabat karib dengan Pak Modin di kelurahan. Karena Pak Modin itu tahu Bu Rahel terlalu sibuk, jadi kalau ada apa-apa, wis Bu, nek ono apa-apa aku sing ngurusi gitu ya. Jadi dia membantu administrasi dan lain sebagainya, dan memang Bu Rahel memberikan kesempatan dia untuk menolong, karena dengan dia menolong Bu Rahel pasti akan kasih sesuatu buat Pak Modin karena memang tahu kehidupannya gitu loh. Jadi paling, dan sangat menikmati persahabatan itu ya. Jadi seorang ibu pendeta yang bersahabat karib dengan Pak Modin. Nah, itu dua contoh. Tentunya kalian punya pengalaman sendiri-sendiri tentang bergaul dengan orang yang berbeda. Itu yang kalian tulis kesaksiannya. Silahkan kalian ceritakan. Atau mungkin belum sempat bertemu tetapi bergaul di dunia medsos, ya nggak apa-apa ya, di dunia terserah kalian. Pokoknya menceritakan pengalaman kalian, kesaksian kalian. Itu yang nomor 2. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih kesaksiannya Bu Rakel. Sekarang saya lapar. Oke, sebentar lagi selesai. Tabelnya biar di-share sama Faustin, ya, diisi, lalu dikasih penjelasan dalam setiap nomor. Ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.